Puji Tuhan, selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Kita ada lagi bersama-sama, ini semua karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai pagi hari ini. Kita akan kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79. Pagi hari ini saya akan ambil di dalam surat Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10 saya akan bacakan. Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan, sekali lagi saya akan bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat yang ada di Efesus supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Kenapa? Di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada kuasa yang tidak kelihatan yang berusaha untuk merusak kehidupan anak-anak Tuhan atau anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya di mana kuasa-kuasa kegelapan yang tidak kelihatan itu mereka berusaha dengan keras, dengan liciknya untuk membawa anak-anak Tuhan itu jauh dari Tuhan. Dan itu sebabnya di sini renungan firman Tuhan saya akan memberi judul kuat di dalam Tuhan. Kuat di sini berarti kokoh, tidak mudah goyah, tidak mudah digoyahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan ini, kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita harus mempunyai satu komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kenapa Bapak, Ibu, Saudara? Karena kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau kita tidak mempunyai komunikasi yang baik dengan Tuhan, iman percaya kita akan mudah untuk digoyahkan. Iman kita akan mudah dikalahkan oleh dunia ini dengan segala macam persoalan, masalah hidup yang kita hadapi hari-hari ini, yang kita hadapi dalam hidup ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, bagaimana supaya hidup kita itu kuat di dalam Tuhan? Kalau hari-hari ini di mana Bapak, Ibu, Saudara kita tahu di akhir dari kurang lebih hampir 3 bulan ini kita dianjurkan oleh pemerintah untuk beraktivitas di rumah, untuk tinggal di rumah, tidak kemana-mana, bekerja di rumah, bahkan sekolah di rumah karena COVID-19 yang melanda dunia ini. Dan akhirnya Bapak, Ibu, Saudara, pemerintah memutuskan untuk diberlakukannya hidup new normal dengan kesadaran bahwa wabah masih ada di sekitar kita. Untuk itu setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus menggunakan atau memperlengkapi diri untuk menjaga kesehatan kita supaya kita tetap sehat, kita tetap kuat dari serangan-serangan virus yang menyerang dunia hari-hari ini. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat apa yang diajarkan firman Tuhan supaya kita kuat di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita memperlengkapi diri kita dengan menggunakan perlengkapan rohani. Kita tahu bersama apa perlengkapan rohani yang ditulis di dalam firman Tuhan. Saya tidak akan
membahas itu, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita dianjurkan supaya firman Tuhan supaya kita kuat di dalam Tuhan adalah supaya kita melengkapi diri kita ini dengan menggunakan perlengkapan rohani. Kita tahu bersama perlengkapan rohani buat kita sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama adalah firman Tuhan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah kuasa Roh Kudus yang akan menaungi kehidupan kita, yang akan menolong kehidupan kita untuk menjalani hari-hari menghadapi hidup ini. Dan musuh utama kita bukan yang kelihatan, bukan yang ada di bukan yang kelihatan dengan mata jasmani kita, tetapi firman Tuhan katakan kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-12 di sana, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan menginginkan supaya kita kuat di dalam Tuhan adalah supaya kita melengkapi hidup kita ini dengan perlengkapan rohani. Kalau hari-hari ini di era new normal, pemerintah terus menghimbau kita, terus menganjurkan supaya kita terus melengkapi diri kita, dengan perlengkapan yang sudah ditetapkan, di mana kita akan menggunakan setiap saat masker, kita akan tetap menggunakan hand sanitizer untuk kita dapat mencuci tangan berulang-ulang dengan aturan-aturan, dengan bahkan ada perlengkapan-perlengkapan lain untuk kita dapat mengantisipasi, untuk kita dapat melindungi diri kita supaya kita tetap bisa hidup dan kita tetap kuat di dalam menghadapi virus-virus yang menyerang hari-hari. Kalau kita tahu bersama virus COVID-19 itu tidak kelihatan. Demikian juga dengan kuasa kegelapan. Tidak kelihatan secara manusia, tetapi dia bekerja dengan luar biasa. Dikatakan dia bekerja dengan begitu licik, dengan tipu dayanya untuk menghancurkan kehidupan umat-umat Tuhan, untuk melemahkan iman percaya anak-anak Tuhan. Dan buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biar kita mau memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan-perlengkapan rohani, di mana kita mau tetap mempersiapkan diri dengan firman Tuhan yang setiap hari kita baca, yang setiap hari kita dengarkan. Biar kita mau terus simpan di dalam kehidupan kita, dan kita mau tetap tinggal di dalam doa kita. Kita mau tetap minta kuasa Roh Kudus itu terus melindungi kita di dalam kehidupan kita menjalani hari-hari ini. Karena ketika kalau iman kita itu tidak kuat di dalam Tuhan, kalau iman kita itu tidak kuat di dalam Tuhan, maka kita akan mudah untuk meninggalkan Tuhan. Kalau iman kita itu tidak kuat di dalam Tuhan, maka kita akan mudah kecewa dalam menghadapi segala persoalan hidup ini. Dalam menghadapi setiap masalah yang datang dalam hidup kita, bahkan kita akan mudah jatuh dalam dosa. Tetapi kalau iman kita kuat di dalam Tuhan, kita akan tidak mudah untuk meninggalkan Tuhan, tetapi kita akan terus kuat di dalam Tuhan. Kita akan terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, iman yang tidak kuat itu digambarkan seperti benih yang ditanam di tanah yang berbatu-batu. Di mana ketika datang pencobaan, aniaya, masalah, dia akan meninggalkan Tuhan. Dia akan mudah jatuh, dia akan mudah hancur. Dan di dalam itu dicatat di dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-13. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu sebabnya firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudara, biarlah
kita mau terus melengkapi hidup kita dengan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Kita mau lengkapi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam setiap doa kita minta Tuhan untuk terus penuhkan kita dengan kuasa-Nya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan di sini, biarlah supaya iman kita itu tetap kuat di dalam Tuhan. Dan yang kedua di sini kita melihat Yohanes pasalnya yang kelima. Maksud saya Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5 dikatakan supaya kita itu tetap kuat di dalam Tuhan adalah kita tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan supaya kita kuat. Sebab tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kita akan mudah lemah, kita akan mudah jatuh, bahkan kita akan mudah untuk meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau tetap terus di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata demikian. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi segala situasi. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8 ini. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan mengawali hari ini. Biarlah kita mau terus melengkapi diri kita dengan firman-Nya. Kita mau melengkapi hidup kita dengan perlengkapan-perlengkapan rohani di dalam. Kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita mau minta Tuhan memimpin kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau minta Tuhan memimpin kita, menguasai hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita mau terus mengandalkan Tuhan. Biar kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam kita menghadapi segala situasi yang terjadi dalam dunia ini. Mari kita mau datang dalam doa kita kepada Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam sorga, pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, pagi hari ini untuk kita tetap kuat di dalam Engkau, di dalam kita menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu ini. Biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan kehidupan kami, Engkau melengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk menghadapi setiap situasi yang tidak menentu di tengah-tengah kami menjalani hidup ini di hari-hari terakhir. Dan sepanjang hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memimpin kami, Tuhan yang akan menguatkan kami, Tuhan yang akan memampukan kami untuk melewati setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.